keep dancing all night long. You shake that out just two step. I love the way you move that. DJ just play my song. We'll keep dancing all night long. You shake that out just two step. I love the way you move that. DJ just play my song. We'll keep dancing all night long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 metode Grapple. Sebelum mempresentasikan, kenalkan nama saya Muhammad Zulfikar Nazar, NIM 1308. Nama saya Alvin Nugrasawana, NIM 1322. Nama saya Muhammad Ashraf Fahmi Yahya, NIM 1336. Nama saya Ahmad Rafiz, NIM 1309. Apa sih itu metode Grapple? Metode Grapple merupakan kepanjangan dari Guidelines for Rapid Application Engineering. Grapple adalah sebuah pemodelan proses dalam pengembangan software yang menekankan pada aksi-aksi yang dilakukan pada sejumlah tahapan. Setiap tahapan akan menghasilkan produk kerja dengan bentuk berorientasi objek serta pemodelan diagram UML. Metode Grapple merupakan bentuk sederhana dari konstruksi metode pengembangan sistem Rapid Application Development atau RAD yang memungkinkan sistem dirancang dengan cepat. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem dengan cepat dalam waktu relatif singkat dengan tetap memperhatikan kualitas sistem yang dibangun. Dengan seperti kasus saat ini, pengelolaan sistem pembelajaran menjadi masalah bagi sekolah menengah yang telah berpengalaman dan terkenal di kota. Sekolah ini memiliki ribuan siswa yang berhak atas pendidikan yang baik. Namun, untuk membangun sekolah yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan, diperlukan perbaikan dalam manajemen dan pelaksanaan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Lima tahapan pada metode Grapple. Yang pertama, requirement gathering atau pengumpulan persyaratan. Pada tahap pertama, pengembangan sistem manajemen yaitu pengumpulan persyaratan. Tim pengembangan akan berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan yang relevan seperti guru, siswa, orang tua, dan staf administrasi sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka terhadap sistem baru. Yang kedua adalah analisis. Persyaratan telah terkumpul. Setelah itu, tim pengembangan akan menganalisis
menganalisis data yang diperoleh. Ini mencakup menganalisis proses pembelajaran saat ini, identifikasi masalah yang ada, dan merumuskan tujuan yang jelas untuk sistem manajemen pembelajaran yang baru. Analisis ini akan membantu dalam merancang solusi yang sesuai. Yang ketiga ada desain perancangan. Langkah selanjutnya, tim pengembangan akan merancang sistem manajemen pembelajaran yang baru. Ini mencakup merinci arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna, dan merancangkan fitur-fitur utama seperti manajemen kurikulum, penilaian siswa, pemantauan kinerja guru, dan pelaporan. Desain harus mempertimbangkan aspek keamanan data dan skalabilitas. Development atau pengembangan. Proses pengembangan sistem dimulai setelah perancangan selesai. Tim pengembangan akan membangun sistem manajemen pembelajaran berdasarkan desain yang telah dibuat. Ini mencakup pemrograman, pengujian, pengkodean, berbagai fitur dan modul yang diperlukan untuk sistem. Tim juga harus memastikan bahwa integrasi dengan sistem yang sudah ada, seperti sistem administrasi sekolah, berjalan lancar. Deployment atau implementasi. Setelah pengembangan selesai, sistem manajemen pembelajaran yang baru akan diimplementasikan di sekolah. Ini mencakup instalasi perangkat lunak, pelatihan staf guru dan administrasi, dan pemigrasian data dari sistem lama ke sistem baru. Pada tahap ini penting untuk memastikan bahwa sebuah sistem dapat berjalan dengan baik dan dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan. Kelebihan metode Grapple. Poin pertama, pengumpulan persyaratan yang komprehensif. Requirement gathering dalam metode Grapple memungkinkan tim pengembangan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan harapan semua pemangku kepentingan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dalam pengembangan. Kedua, analisis yang mendalam. Tahap analisis memungkinkan tim untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam sistem pembelajaran saat ini dan merumuskan tujuan yang jelas. Ini membantu dalam merancang solusi yang sesuai dan efektif. Tahap ketiga, desain yang terstruktur.
Tahap desain membantu dalam merancang sistem dengan arsitektur yang baik dan antar moda pengguna yang mudah digunakan. Ini memastikan bahwa sistem dapat dengan efisien menjalankan tugas yang diperlukan. Dan keempat, pengembangan yang tertata dengan baik. Proses development memungkinkan tim untuk membangun sistem berdasarkan desain yang telah disetujui dengan baik. Ini dapat mengurangi risiko pengembangan yang tidak terarah. Terakhir, pengimplementasian yang terkontrol. Tahap deployment memastikan bahwa sistem baru diimplementasikan secara hati-hati, termasuk pelatihan staf dan pengimigrasian data. Ini membantu dalam memastikan bahwa pengalihan ke sistem baru berjalan dengan lancar. Kekurangan metode Grebel. 1. Waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Metode Grebel memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan dalam setiap tahapannya. Pengumpulan, persyaratan, analisis, dan desain yang dalam memerlukan waktu tambahan yang mungkin tidak selalu tersedia. 2. Kompleksitas. Metode Grebel adalah metode yang relatif kompleks, terutama jika diterapkan dalam lingkungan yang belum terbiasa dengan proses pengembangan yang terstruktur. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi sekolah atau organisasi yang memiliki sumber daya dan pengalaman terbatas dalam pengembangan sistem. 3. Keterbatasan dalam perubahan. Karena metode Grebel memiliki proses yang terstruktur, perubahan besar dalam persyaratan atau desain sistem selama pengembangan dapat menjadi sulit dan mahal untuk diimplementasikan. 4. Pentingnya pemantauan dan pemeliharaan. Grebel menekankan pada tahap implementasi, tetapi pemantauan dan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan mungkin memerlukan perhatian tambahan setelah implementasi selesai. Hal ini dapat memerlukan alokasi sumber daya jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan materi metode Grebel. Bila ada salah kata maupun perilaku, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.